Hai semua, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengar firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini yaitu Dia pembentuk hidup Anda. Yeremia 18 ayat yang keempat mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudari, belajar tentang suatu hal kehidupan tidak harus kita dapatkan di sekolah-sekolah formal, tetapi boleh juga melalui kehidupan di luar, di dunia luar. Membaca buku-buku bermutu, belajar dari pengalaman orang lain, atau melalui kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar yang kita lihat secara langsung. Inilah yang dilakukan Nabi Yeremia. Jadi di mana ia melakukan pengamatan tentang kerja seorang tukang periuk. Pada suatu hari si Nabi pun pergi mengunjungi rumah tukang periuk tersebut. Ia melihat tukang periuk mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi bejana. Dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang hampir dibentuknya retak dan rosak. Namun, si tukang periuk tidak langsung membuang bejana yang rusak itu. Apa yang dilakukannya yaitu dihancurkannya ke dalam tangannya dan dibentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Seorang tukang periuk pasti memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat yang dibentuknya. Masing-masing tanah liat dibentuknya sesuai dengan sifat dan kualiti tanahnya. Roma 9 ayat yang ke-21 mengatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi saudara, begitu juga dengan Tuhan terhadap kita. Dia memiliki rencana yang agung bagi setiap orang percaya. Rencananya selalu baik, bukan rancangan kecelakaan, namun untuk memberikan kita pada hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan ingin kita menjadi bejana-bejana untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita gagal di tengah jalan. Karena itu 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebagai tukang periuk, Tuhan berkuasa untuk mengubah gumpalan tanah liat yang buruk dan tidak berbentuk sekalipun menjadi bejana yang bagus dan berharga. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, ia dapat melakukan apa saja, dapat mengampuni dan menyelamatkan orang yang berdosa. Tangan Tuhanlah yang sanggup membentuk hidup kita dari yang rusak menjadi bejananya yang lebih berharga. Dia mahu membentuk kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.